Pertanyaan tersebut berupa semua gerai di Jakarta ditutup. Bagaimana nasib 3.000 karyawan Holy Wings? Kalau mereka tahu jadinya kayak gini, mereka nggak akan lakukan, gitu loh. Jangan juga terlalu wah banget ditarik kemana-mana, ada terstruktur. Tahu, tapi mereka mungkin nggak tahu akibatnya. Hati-hati ya, rizki itu sudah diatur. Kita bergerak dapat rizki, dan itu cuma bahasa manusia, tingkatan jabatan bahasa manusia. Toh begitu juga dapatnya rizki untuk makan juga. Apa Anda kira jadi miliarder makannya kemudian satu bakul? Tidak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kasus penistaan agama yang datangnya dari tempat hiburan malam yang bernama Holy Wings masih menjadi perbincangan panas di sosial media. Ada sebuah pertanyaan yang sangat dipublikasikan ataupun digembor-gemborkan di sosial media yang seolah-olah menghilangkan esensi aslinya apa kasus yang sebenarnya, yaitu penistaan agama. Pertanyaan tersebut berupa semua gerai di Jakarta ditutup. Bagaimana nasib 3.000 karyawan Holy Wings? Jadi dipertanyakan bagaimana nasib 3.000 orang karyawan Holy Wings setelah gerainya ditutup atau Holy Wings-nya ditutup. Dalam hal ini tentu kita juga tidak bisa menutup mata ya, karena 3.000 orang itu adalah jumlah yang cukup banyak. Tapi jangan sampai pertanyaan ini menghilangkan esensi yang sebenarnya, yaitu penistaan agama. Yang sebenarnya penyelesaian penista agama itu harus dikedepankan terlebih dahulu, karena yang terluka hatinya bukan 3.000 orang saja, melainkan seluruh dunia bisa terluka kalau tahu mengenai hal ini. Dalam artian sanksi penutupan ya harus tetap ditegakkan, dan 3.000 karyawan itu menjadi tanggung jawab pihak Holy Wings harusnya sebagai dampak dari kesalahan fatal yang terjadi di perusahaan agama. Itu penting sekali, jadi harus dikedepankan ya, dan sanksi harus ada kepada orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi penista agama agar tidak terulang lagi, karena negara kita ini pondasinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat lucu sekali ya, negara dengan Pancasila nomor satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi terjadi terus-menerus penistaan agama. Sebenarnya ini ada apa, kan kita jadi bertanya-tanya. Dan tidak salah juga jika ada orang yang menduga bahwa ini adalah ulah orang-orang yang memang tidak senang dengan umat beragama ada di Indonesia. Kalau dari sejarahnya yang kita bisa lihat adalah, ya siapa lagi kalau bukan pihak komunis yang memang sudah menyerang umat beragama di Indonesia sejak zaman dulu, baik penyerangan melalui fisik ya. Banyak kiai, banyak ulama yang dibantai habis oleh pihak komunis. Ada juga penyerangan-penyerangan melalui ideologi ataupun penyerangan melalui cara berpikir. Kembali lagi mengenai 3.000 karyawan tadi itu ya, yang harusnya menjadi tanggung jawab pihak perusahaan tersebut yang melakukan sebuah kesalahan fatal. Dan Pemprov DKI Jakarta pun selaku pihak yang menutup beberapa cabang Holy Wings atau beberapa gerai Holy Wings di DKI Jakarta sudah memberikan kesiapan untuk mencarikan pekerjaan baru untuk 3.000 karyawan Holy Wings. Masya Allah, kalau kita ambil sisi hikmahnya, ini adalah jalan untuk 3.000 karyawan tersebut mendapatkan pendapatan baru di luar dari pekerjaan sebelumnya yang merupakan pekerjaan, ya teman-teman tahulah, masa akan terus-terusan diberi makan dirinya dan keluarganya dari hasil seperti itu. Mengingat juga pernyataan Pak Hotman Paris, dari 3.000 karyawan Holy Wings ada 2.850 orang yang beragama Islam. Ya semoga ini bisa menjadi jalan buat mereka ya, mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban. Sebagaimana memang kalau di Islam perintahnya seperti itu. Nah teman-teman, ini ada penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai rezeki ya, nasihat dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga ini menjadi ilmu buat kita semua ya. Ini relevan dengan pembahasan kali ini. Coba saya putarkan ya. Hati-hati ya, rizki itu sudah diatur. Kita bergerak dapat rizki, dan itu cuma bahasa manusia, tingkatan jabatan bahasa manusia. Toh begitu juga dapatnya rizki untuk makan juga. Apa Anda kira jadi miliarder makannya kemudian satu bakul? Tidak juga. Tetap segitu juga porsinya. Cuma status manusia itu yang diberikan begini-begini. Anda cukup mencari yang halal dan thayyib, terhormat Anda. Juga sampai wafat selesai. Tergantung Allah mengarahkan kita seperti apa. Bukan terhina menjadi petani, tidak. Alhamdulillah. Bukan terhina menjadi kebun. Atau itu kan bahasa manusia aja, kuli bahasa manusia, ini bahasa manusia. Pada akhirnya kita mencari yang halal. Nikmat kita menjadi pedagang. Orang menganggap orang kecil, gak apa-apa. Kecil di hadapan Anda, besar di hadapan Allah. Alhamdulillah.
pada akhirnya orang kecil dia akan wafat. Dan Anda pun yang merasa besar akan wafat. Dan kita lihat siapa yang besar dan kecil di hadapan Allah saat berpulang kepadanya. Alhamdulillah. Masya Allah, sangat luar biasa ya nasihat dari Ustadz Adi Hidayat. Bahwasanya jabatan pekerjaan mulai dari kuli bangunan sampai pemerintah itu cuma status yang diberikan oleh manusia. Di sisi Allah kita semua sama, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perintahnya adalah cari yang halal dan thayyib, yang terbaik. Dan semuanya akan mati, mau kaya mau miskin, dan saat mati itulah akan terlihat siapa sebenarnya yang tinggi derajatnya. Jadi dalam hal ini tetaplah ya, persoalan agama harus kita kedepankan. Jangan sampai fokus kita terpecahkan ke arah yang sebenarnya itu merupakan tanggung jawab dari pelaku ataupun pihak yang melakukan kesalahan itu. Jangan sampai hati kita dibuat tidak condong membela nama terhormat, nama yang paling mulia, yaitu nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya adalah ketika seorang muslim melihat sebuah kemungkaran, maka cegah menggunakan tangan. Kalau tidak mampu menggunakan tangan, maka menggunakan lisan. Kalaupun juga tidak mampu, maka menggunakan hati. Artinya minimal hati kita tidak condong kepada kemungkaran itu. Itu pun disebut sebagai selemah-lemahnya iman. Ya memang ada terjadi pro kontra ya, pihak-pihak yang pro tentunya membangun narasi-narasi bahwa penistaan agama tersebut merupakan hal yang biasa ataupun bukan hal serius. Ada terstruktur. Tahu, tapi mereka mungkin nggak tahu akibatnya. Memang tidak semua orang menempatkan agama sebagai hal yang paling tinggi di dalam hidupnya. Jadi kalau mereka melihat penistaan agama, mereka akan mengatakan biasa saja. Mereka itu nggak tahu. Kalau mereka tahu, nggak akan mau melakukan hal itu. Bahkan orang-orang yang taat terhadap agamanya, kuat membela agamanya, akan dikatakan, wah ini orang mabuk agama. Tapi giliran orang mabuk minuman keras, dibiarin saja. Mungkin dia pikir nanti kalau udah mati bawa minuman keras, bukan bawa agama. Padahal agama adalah satu hal yang akan dibawa mati oleh seseorang, dan penyesalan ketika sudah mati nanti sudah tidak ada lagi artinya. Jadi gini loh, saya tuh masih ingat banget bahwasanya orang-orang yang masuk neraka itu juga bilang begitu. Persis banget dalam Al-Quran. Bilangnya gini, kalau saya tahu ujungnya begini, nggak gitu gue. Nah, jangan sampai nanti kita semua berakhir yang sama gitu maksudnya. Maksudnya gimana, Pak? Enggak. Oke teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita nggak mampu menggunakan tangan kita untuk mencegah kemungkaran, pakai lisan kita. Kalaupun tidak mampu, minimal hati kita jangan condong kepada kemungkaran itu. Dan Allah Maha tahu di mana letak kemampuan kita, sejauh mana letak kemampuan kita. Bahkan Allah Maha tahu di mana kecondongan hati kita. Dan ingat teman-teman, Rasulullah itu masih menyimpan satu doa yang sangat mustajab, yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disimpan untuk umatnya nanti biar bisa diselamatkan di hari akhirat ataupun diselamatkan dari api neraka. Itulah yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa cintanya Rasulullah dengan umatnya sampai disimpan satu doa itu. Karena memang kalau kita pikir-pikir ya, misalnya kita mengandalkan pahala sholat kita, dalam sholat kita aja ada yang nggak khusyuk, wudunya nggak sempurna, bacaannya juga belum tepat. Mengandalkan pahala sedekah aja kita kadang nggak sengaja gitu ya, ataupun tidak merasa bahwa kita sedang ria. Ya semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Kalaupun kita masih banyak dosa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.